Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dua wni yang positif terjangkit corona digunakan Presiden Joko Bahaya karena memang penyakit ini perlu kita waspadai dan perlu hati-hati. COVID-19 memasuki Indonesia pada bulan Maret 2020. Saat itu, Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia membenarkan kemunculan virus itu. Awalnya, daerah yang terinfeksi pertama kalilah yang menjadi pusat perhatian. Seiring berjalannya waktu, seluruh wilayah di Indonesia menjadi perhatian karena penyebaran virus ini. Aktivitas yang memang perlu dilakukan di luar ruangan dihentikan selama 2 minggu lamanya. Tetapi rencana 2 minggu itu nyatanya perlu diperpanjang karena semakin merembetnya kasus penyebaran COVID-19. Daerah yang menjadi topik utama kita kali ini yaitu Jatinangor, sebuah kecamatan yang tidak hanya terdapat kehidupan rumah tangga biasa saja, tapi juga diisi oleh dunia perguruan tinggi. Saya Salma Fairuz dan Anissa Puspa akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Jatinangor merupakan daerah yang tak asing bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di sini. Kecamatan Jatinangor merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, menjadi kawasan di sebelah timur kota Bandung sebagai pintu masuk gerbang Kabupaten Sumedang dan salah satu dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang dengan luas wilayah seluas 26,20 km persegi dan jarak antar batas wilayah dari utara ke selatan sejauh 15 km dan dari barat ke timur sejauh 20 km. Jatinangor ini secara administratif terbagi ke dalam 12 desa, 56 dusun, 130 RW dan 474 RT. Sedangkan menurut posisi geografisnya, Kecamatan Jatinangor berada di sebelah barat Kabupaten Sumedang dengan batas-batas wilayah. Di sebelah utara ada Kecamatan Sukasari dan Tanjung Sari, di sebelah timur Kecamatan Cimanggung dan Tanjung Sari, dan di sebelah selatan ada Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Terdapat 105,499 ribu jiwa sah yang menempati wilayah kecamatan ini. Jika kalian mengira lebih dari itu, maka bisa saja, karena terdapat mahasiswa di seluruh Indonesia yang datang ke sini untuk menempuh perguruan tinggi. Faktanya, terdapat 4 perguruan tinggi, yaitu ITB, Unpad, IKOPIN, dan IPDN. Usaha kos-kosan hingga apartemen, tempat makan dari yang sederhana sampai yang hanya ada di kota, ada di sini. Maka dari itu, kecamatan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Baru, perlindungan antibakterial dari Softis. Pakai Softis tisu basah saat berkeringat, sesudah makan, di meja kerja, di toilet umum, sebelum pegang troli, sebelum pakai alat gym. Pakai Softis hand sanitizer. Setelah pegang uang, setelah buka pintu, saat di kereta, saat di mall, sebelum ngemil. Pakai Softis masker. Pas naik motor, di jalan, lagi flu, di kendaraan umum. Softis, bersih di mana aja. Selamat siang, Ibu. Boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh. Perkenalkan, nama saya Salma. Saya sedang melakukan proses syuting Jarambah Nangor. Apakah Ibu bersedia untuk kami wawancara? Boleh, saya bersedia. Oke, terima kasih Ibu sebelumnya. Dengan Ibu siapa ya namanya? Dengan Ibu Deden. Ibu Deden. Ibu Deden sudah berkeluarga? Sudah, kebetulan sudah punya 2 anak. Oh, begitu ya Bu. Ibu ahli Jatinangor? Iya, saya asli Jatinangor. Kalau boleh tahu nih, Ibu sedang melakukan usaha apa ya? Usaha laundry sama jaga kosan juga. Dari mana Ibu pertama kali mendengar adanya berita COVID? Awalnya sih saya lihat dari media ya, tahu dari media, terus tahu juga dari berita-berita di TV, dari banyak juga dari sosial media. Dari sosial media juga ya Bu, paling besar. Kalau dari masyarakat sekitarnya gimana Bu? Kalau di sini sih semenjak ada kejadian itu ya, jadi ada PSBB kan. Nah, dari situ juga saya tahu kalau ada COVID gitu. Jadi Ibu juga tahu dari adanya pembatasan sosial berskala besar ya Bu ya? Nah itu. Bagaimana nih pandangan Ibu mengenai COVID sebelum akhirnya separah ini? Awalnya sih saya percaya gak percaya ya,
Soalnya kayak di sekitaran sini juga belum ada gitu yang terjangkit. Saya percaya gak percaya tuh karena misalnya nih tetangga di sini lagi sakit jantung, terus dibawa ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit, terus dikatain dia meninggal karena COVID gitu. Jadi kayak beda lah dari kenyataan gitu. Jadi itu juga salah satu alasan ibu kenapa ibu kurang percaya dengan adanya COVID ya? Iya, kayak sosial media tuh kayak dibesar-besarkan aja gitu. Kayak data dari RS juga banyak gitu, banyak nih data sampai ribuan orang. Tapi kan kalau saya lihat realitanya nggak ada tuh, gimana mau percaya gitu. Karena orang-orang juga ternyata banyak yang cuek-cuek aja ya Bu ya? Iya, banyak yang nggak patuh ke protokolnya gitu. Oke. Kalau ngomongin dampak nih Bu, pasti banyak banget kan ya dampak negatif yang dirasakan selama masa pandemi COVID ini. Kalau dampak positif yang Ibu rasain ada nggak sih? Dampak positifnya kayaknya nggak ada deh ya. Soalnya kayak bantuan sosial yang dibesar-besarkan di media itu nggak nyampe ke sayanya gitu. Ya banyaknya jadi ya dampak negatif gitu. Oke, kalau dampak negatif, kalau dampak positif belum ada sejauh ini, dampak negatifnya apa aja? Dampak negatifnya banyak ya, misalnya tuh kayak penurunan di laundry, penurunan di pemasukan dari kos-kosan juga kan, karena mahasiswanya pada pulang ke rumahnya masing-masing, jadi pemasukan di kos-kosan juga nggak ada. Terus kayak di laundry sehari bisa, sebelum COVID nih, sehari bisa 25 konsumen nih. Nah tapi semenjak COVID jadi 1 konsumen, sampai paling banyak tuh 5 konsumen gitu. Begitu ya Bu. Kalau untuk selanjutnya sih, ini harapan Ibu untuk usaha Ibu ke depannya gimana? Untuk harapan saya sih COVID segera berlalu ya, biar aktivitas sehari-hari juga jadi normal lagi, mahasiswa pada balik lagi ke kampusnya, kos-kosan juga pemasukannya kan ada lagi gitu. Kalau untuk konsumen laundry juga pada datang lagi gitu. Ya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai. Doa saya semoga Ibu dapat beraktivitas lagi seperti sebelumnya, mahasiswanya juga pada datang lagi ke Jatinangor ya Bu ya. Semoga rezekinya yang kemarin sempat surut jadi lebih dilebihin lagi sama Tuhan Ibu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Selamat siang Pak, boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh teh, Mbak. Perkenalkan, sebelumnya saya Salma, sedang melakukan proses syuting di Rambah Nangor. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancara? Boleh teh. Boleh. Silakan. Makasih ya Pak sebelumnya. Dengan Bapak siapa ya? Saya dengan Bapak Tariana. Bapak Tariana asli Jatinangor? Iya, saya asli Jatinangor. Sudah berkeluarga Bapak? Iya, sudah berkeluarga, 2 anak. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sedang menjalankan usaha apa? Sekarang saya sedang menjalankan usaha TO. TO itu tutuk oncom ya Pak? Iya, tutuk. Tutuk oncom. Sudah berapa lama nih Pak? Saya dari 2007 gitu ya. Ya, dari 2007, 14 tahun lah. Wow, sudah cukup lama ya Pak ya? Udah lama. Lama sekali. Iya, lama sekali. Bapak dari pertama kali ada COVID muncul nih masuk ke Indonesia, Bapak tahu dari mana pertama kali? Tahu dari media sih, dari TV, terus nyebar ke sosmed gitu ya. Pas itu di bulan Maret gitu ya, Maret. ada di Indonesia gitu ya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pandemi COVID sebelum separah ini? Mungkin di awal-awal ya orang-orang masih pada benar-benar takut gitu ya dengan COVID ini, sampai ya di lockdown gitu. Dan itu juga mempengaruhi penghasilan gitu. Saya karena kebijakan lockdown ini, saya hampir dari 8 bulan nggak dagang gitu. 8 bulan Pak? Iya, 8 bulan nggak ada pemasukan gitu. Saya juga bingung ini. Ya nggak cuma saya aja, yang lain juga mungkin masih kayak bingung juga, ada yang belum tikar, ada yang mungkin di PHK ya, masih banyak lagi lah gitu.
Bapak usahanya cuma TO aja kebetulan. Oh iya, kebetulan saya cuma TO. Kalau dampak negatif pasti banyak banget ya Pak ya. Oh iya. Kalau ada nggak sih dampak positif yang ditimbulkan dari pandemi ini menurut Bapak? Nggak ada sih kalau dampak positif ya, semua orang juga pernah dampak buruk ya. Iya. Selalu pemasukan dan lain sebagainya juga mungkin lebih apa ya, lebih bertawakal aja gitu dengan COVID-nya, kita lebih bersih aja gitu, lebih tertib dalam mematuhi seperti cuci tangan dan kebersihan lainnya gitu. Mematuhi protokol kesehatan ya Pak ya. Iya. Sama mungkin lebih mendekatkan diri Iya, saya mendekatkan diri. sama Tuhan. Ya. Kalau ini harapan Bapak untuk usaha Bapak ke depannya seperti apa? Untuk harapan kedepannya kan saya ada kabar gitu ya, kalau perkuliahan nanti mulai di bulan Agustus ada open katanya ya. Oh, Udah iya. mulai ya kalau dari saya semoga mungkin untuk usaha saya lebih ini lagi ya, lebih udah mulai ramai lagi gitu ya. Amin. Karena kalau misalkan itu benar gitu dari pihak kampus atau pemerintah gitu ya, membolehkan gitu, karena nggak cuma saya aja gitu, yang lain juga kena gitu. Iya. Mungkin ya semoga lebih baik aja gitu untuk ekonomi gitu. Ekonomi khususnya warga Jatinangor ya Pak ya. Iya, warga. Nah, terima kasih ya Pak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Iya, Bapak. Semoga doa dari saya, semoga Bapak usahanya cepat kembali ke semula ya Pak. Amin, Semoga amin. rezekinya ditambahin juga, Amin, amin. diganti lagi sama lebih besar lagi. Amin. Terima kasih Pak. Ya, Baik pemirsa, saya sedang berada di asrama salah satu universitas di Jatinangor, yaitu di Unpad, dan saya bersama salah satu mahasiswa Unpad yang berada di Jatinangor ini. Misi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Iya, kenalin aku Puspa dari program acara Jarambah Nangor, mau wawancara sedikit. Boleh tahu nama jurusannya? Nama saya Muhammad Farid Nugraha. Saya jurusan D4 Kearsipan Digital angkatan 2019. Kalau boleh tahu kakak asli Jatinangor atau dari luar kota? Kebetulan saya dari luar kota, Dari mana kalau boleh tahu? tepatnya di kota Jambi. Oh, merantau ya kayak. Alasan kakak menetap di Jatinangor ini apa? Karena pandemi ini dan juga mungkin kuliah online. Kebetulan juga komputer saya ada di kosan. Jadi untuk kuliah online sama penugasan lebih enak di sini. Biar lebih mudah juga ya kayak aku. Nah, aku mau nanya tentang ini sih COVID-19 gitu. Menurut kakak apa sih dampak negatif dari COVID-19? Kalau untuk dampak negatif sih kayak lebih susah cari makan ya, karena banyak tempat makan yang tutup dan juga kurang kumpul sama teman-teman gitu. Gitu. Kalau menurut kakak ada nggak sih dampak positifnya? Kalau dampak positif sih paling mungkin hemat gitu ya, karena jarang nongkrong ataupun kumpul juga sama teman gitu. Atau juga masak sendiri ya kak, biar lebih sehat juga. Ya. Kakak kan mahasiswa, pasti ikut terdampak ya kak karena kuliah online tadi. Menurut pendapat kakak mengenai perkuliahan online ini kayak gimana ya? Kalau menurut saya, kuliah online ini kurang efektif ya, karena mungkin baru diterapinnya kurang lebih 1 tahun, dan juga ada masa-masa adaptasinya juga, serta perlu adanya evaluasi atau perbaikan untuk kuliah online ini agar efektif bagi mahasiswa itu sendiri. Oh, berarti masih dirasa kurang ya kak untuk perkuliahan online ini. Pernah ada culture shock nggak sih, apalagi perkuliahan online ini belum pernah diselenggarakan sebelumnya? Menurut saya sih itu enggak sih. Oh, enggak ya kak. Oke. Gimana sih tadi kan kakak bilang kalau kakak ini D4, berarti banyak praktik dibandingkan teorinya. Nah, gimana sih untuk tugas-tugasnya atau prakteknya selama pandemi ini? Kalau kuliah praktik sih menurut saya kurang efektif ya, karena mungkin kita juga kuliah online dan D4 juga itu diharuskan untuk kuliah praktik sih. Tapi ada beberapa kendala atau masalah gitu sih selama perkuliahan praktik gitu. Berarti masih banyak masalahnya. Ya, misalkan kayak kunjungan ataupun magang ke instansi ataupun perusahaan ya, ada
beberapa instansi ataupun perusahaan yang menerapkan prokes secara ketat itu, dan mungkin beberapa instansi ataupun perusahaan juga mungkin tidak ada izin untuk adanya kunjungan ataupun magang gitu. Jadi agak sulit juga ya Kak Ya. buat prakteknya. Jadi menurut Kakak mending kuliah online atau offline? Kalau itu sih menurut saya mending offline ya, karena kita mungkin D4 lebih ke lapangan untuk kuliah praktiknya juga. Oh iya sih. Pertanyaan terakhir Kak, apa sih yang Kakak harapkan sebagai mahasiswa untuk kedepannya gitu? Kalau untuk kedepannya sih mungkin secepatnya untuk vaksinasi juga, dan juga harus secara merata gitu vaksinasinya, dan untuk masyarakatnya harus lebih mematuhi prokes-prokes yang dibuat oleh pemerintah agar mungkin pandemi ini segera berakhir. Iya sih, masyarakat harus ikut prokes juga ya Kak. Makasih Kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, saya sedang berada di salah satu kos-kosan yang ada di Caringin dan saya bersama salah satu mahasiswi yang sedang berada di sini. Selamat siang Kak, boleh minta waktunya? Boleh. Iya, saya Puspa dari program acara Jaran Banangor, ingin mewawancarai sebentar. Boleh nama dan asal universitas? Nama saya Anandita Puji dari mahasiswa Kearsipan Digital Unpad 2019. Oh, di Unpad ya Kak kuliahnya. Nah, kalau boleh tahu Kakak emang asli Jatinangor atau dari luar kota? Luar kota, dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Lumayan ya, lumayan jauh. Nah, alasan Kakak menetap di Jatinangor ini apa? Karena ada tugas yang mengharuskan saya ke sini. Oh, berarti hanya sementara ya, nggak menetap banget ya Kak ya. Nah, aku mau bahas tentang ini sih, menanya-nanya tentang COVID-19. Nah, menurut Kakak apa sih dampak positif dari COVID-19? Kalau positifnya sih saya jadi sering menjaga kebersihan dan sering mencuci tangan. Kalau untuk dampak negatifnya? Kalau untuk dampak negatifnya saya jadi rada parno gitu, karena kan pandemi ini udah makin banyak ya. Oh, jadi mahasiswa juga ikut terdampak ya. Jadi karena pandemi ini jadi kuliah online gitu. Nah, menurut Kakak gimana sih kuliah online? Kuliah online di jurusan saya yang D4 ini sih kebanyakan praktek. Tapi karena online jadi banyaknya materi, jadi pusing juga. Dan kalau lama-lama diem di depan layar, jadi kurang sehat juga sih buat kesehatan. Oh gitu ya. Tapi waktu awal-awal pandemi itu pernah culture shock nggak sih? Soalnya kan sebelumnya belum pernah ada kuliah online gitu. Terasa banget sih. Sangat terasa ya Kak pastinya. Nah, gimana sih kalau tugas untuk kuliah online? Kalau untuk tugas, kalau untuk kelompok sih kita paling nyari masing-masing dulu sih. Karena kan emang susah bertemu. Jadi kita masing-masing dan ntar disatuin. Oh gitu. Nah, kalau sebelumnya kan Kakak bilang kalau D4 ya, berarti banyak praktek dibandingkan teorinya. Nah, bisa nggak sih diceritain gimana sih praktek di pandemi kayak gini? Kalau itu untuk tugas kelompok ya. Kalau individu sih paling kalau yang nggak ngerti kita cari sendiri di internet. Berarti mandiri ya Kak, misalnya kegiatannya. Nah, kalau menurut Kakak nih pendapatnya mending kuliah offline atau online? Offline sih, jadi kan kita sering ketemu teman-teman. Kalau lama-lama online kita juga pusing. Jenuh ya pastinya ya. Berarti mending offline gitu kan. Nah, pertanyaan terakhir, nah apa sih harapan Kakak gitu sebagai mahasiswa untuk kedepannya? Harapan saya sih semoga pandemi ini cepat berlalu dan yang berkuliah cepat masuk dengan semestinya, yang praktek cepat ke lapangan, dan COVID ini cepat berkurang. Ya, semoga COVID ini cepat berkurang dan angka penyebarannya juga nggak terlalu tinggi ya Kak ya. Dan kuliah juga pastinya semoga bisa kembali offline ya. Ya, makasih Kak atas waktunya. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Menurut
artikel kompas.com, Kecamatan Jatinangor memiliki 6 kasus pada bulan Desember 2020. Kini data terakhir yang kami dapatkan melalui Bandung.Bisnis, pada bulan Maret, Kecamatan Jatinangor memiliki 1 kasus yang terjangkit. Meskipun kecamatan ini memiliki kurang dari 10 orang yang terjangkit, namun kecamatan ini ikut terkena dampak. Banyak dampak dari berbagai bidang yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Dampak dari masalah tidak hanya sisi negatifnya saja, tetapi terdapat juga dampak positif yang dirasakan. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya kebersihan merupakan salah satu dampak positif dari adanya COVID-19 ini. Seperti ada gerakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Gerakan itu perlu dilaksanakan dengan harapan keadaan dapat kembali ke sedia kala. Saya Salma Fairuz dan saya Anissa Puspa pamit undur diri. Secara administratif terbagi ke dalam 12 desa. Desa 1 Kecamatan Cibes. Lah, Tuh 2. Belum. kurang lebih. Gue belum ngaudit. Sama apartemen, usaha kos-kosan hingga ada es krim. Jatinangor merupakan salah satu ya Allah, Kota Bandung sebagai pintu masuk Pulang. Kamu Brooklyn ya? Kamu pernah di Brooklyn ya? Balik ke depan. Dalam. Sorry. Baik, pemirsa, saya sedang berada di suasana yang ada di udah. Gue malah harusnya ayah kenapa kayak gitu, Cak? Itu takut belum juga. Ini data terkait menurut artikel Bandung kembali wah Dari ulang masih nggak dapat apa ya. Saya Salma Fairuz dan saya Anissa Puspa pamit undur diri. Gak kerekam voice note-nya, maaf.